wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang masa praaksara di Indonesia. Kehidupan manusia masa praaksara Indonesia, kalian harus tahu pertama kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi kehidupan awal manusia Indonesia di bidang kepercayaan, sosial ekonomi, ilmu teknologi dan pengaruh dari kebudayaan lain dari wilayah Asia dan wilayah lain yang diwariskan kepada bangsa Indonesia masa kini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, bagaimana kalian nanti akan tahu mengerti tentang masa praaksara. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba atau manusia pada masa praaksara. Yang ketiga, menganalisis pembukaan waktu pada zaman teknologi, geologi atau teknologi pada zaman batu. Terus, nah ini yang dimaksud dengan masa praaksara. Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal adanya tulisan atau masa nirleka. Kehidupan pada masa praaksara yaitu ditandai dengan manusia yang belum mengenal adanya tulisan. Manusia belum tahu huruf, belum tahu angka, dan hanya berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, masa praaksara ini di sini saya ilustrasikan, gambarkan manusia pada masa praaksara. Ini ilustrasi manusia pada masa praaksara. Itu kalau dilihat dari model, ya, dilihat dari jenis manusianya, ya, kayaknya kelihatannya asing banget ya. Kelihatannya apa sih itu kan? Apa itu manusia atau bukan? Tapi ternyata ini manusia pada masa praaksara. Nah, terus berikutnya, nah ini ada jenis-jenis manusia pada masa praaksara. Nah, menurut pembagian waktu atau periodisasi zaman pembagian waktu zaman bebatuan tadi, ya, ada dibagi menjadi zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua ada zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. Yang berikutnya ada namanya zaman Neolitikum atau zaman batu baru, dan yang terakhir ada zaman Megalitikum. Sesuai dengan namanya, zaman Megalitikum adalah zaman batu besar. Nanti setelah Megalitikum ada zaman logam. Nah tadi Pak, kenapa sih nyangkul tadi masih pakai batu? Karena zaman itu masih zaman batu. Nah pada zaman logam ya akan menggunakan logam. Nah zaman logam ini ya apa saja yang hasil budaya daripada zaman logam, yaitu ada tapak corong, ya, ada nekara bukan neraka. Ini tahu nekara. Duh, kenal lagi ya. Pada saat bulan lalu pas kami ke Museum Nasional, ya, bawa anak-anak yang dari sini, ini ada gambar semacam ini, ada peninggalan sejarah yang namanya nekara, ada namanya tapak corong. Semua zaman kehidupan dari mulai zaman batu tua sampai zaman batu muda itu didokumentasikan, itu ada. Nah terus yang berikutnya kita lihat di sini ya, bahwa manusia purba itu ditemukan pada zaman atau pada lapisan Holosen. Lapisan Holosen itu lapisan apa? Lapisan sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah di sini ditemukan berbagai fosil manusia. Nah, fosil-fosil yang ada di Indonesia, ya, ada namanya Pithecanthropus erectus, ada yang namanya fosil Pithecanthroensis, ya, ada yang namanya, semua fosil-fosil ini ditemukannya pada lapisan
Holocene ini pada sekitar 1000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, ini awal daripada kehidupan manusia ya, sampai dengan manusia modern. Nah, ini pada masa praaksara mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang masa praaksara. Ya, saya ulang lagi, masa praaksara masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Kegiatan kehidupannya ya, itu selalu berpindah-pindah atau nomaden. Masih menggunakan alat yang sederhana sesuai dengan zamannya. Pada zaman batu menggunakan batu, pada zaman logam menggunakan logam. Dan sekarang sudah sampai setelah ditemukannya fosil ini ya, ini mengawali atau menandai kehidupan manusia modern. Silakan, ada yang mau tanya? Ayo. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya, bahwa kesimpulannya ya, bahwa evaluasinya bahwa masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Kehidupan manusia pada saat itu masih berpindah-pindah. Manusia menggunakan alat-alat yang ada sesuai dengan zamannya. Pada zaman batu, alat untuk menopang kehidupannya menggunakan batu. Pada zaman logam, alat menggunakannya alat itu dengan logam. Nah, sekarang sudah modern, berarti sangat jauh berbeda dengan masa praaksara. Fosil ini ditemukannya pada lapisan Holocene ini pada sekitar 1000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, ini awal daripada kehidupan manusia ya, sampai dengan manusia modern. Nah, ini pada masa praaksara mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang masa praaksara. Ya, saya ulang lagi, masa praaksara masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Kegiatan kehidupannya ya, itu selalu berpindah-pindah atau nomaden. Masih menggunakan alat yang sederhana sesuai dengan zamannya. Pada zaman batu menggunakan batu, pada zaman logam menggunakan logam. Nah, sekarang sudah sampai setelah ditemukannya fosil ini ya, ini mengawali atau menandai kehidupan manusia modern. Silakan, ada yang mau tanya? Ayo. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya, bahwa kesimpulannya ya, bahwa evaluasinya bahwa masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Kehidupan manusia pada saat itu masih berpindah-pindah. Manusia menggunakan alat-alat yang ada sesuai dengan zamannya. Pada zaman batu, alat untuk menopang kehidupannya menggunakan batu. Pada zaman logam, alat menggunakannya alat itu dengan logam. Nah, sekarang sudah modern, berarti sangat jauh berbeda dengan masa praaksara. Terima kasih. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.